Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Mahyuni Borusragi dengan NIM 2003-20-14-2. Di sini saya dari kelas pengolahan perkebunan 7D. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pabrik kelapa sawit. Yang pertama ada jembatan timbang. Jembatan timbang merupakan alat ukur berat yang sangat vital dalam sebuah pabrik kelapa sawit yang menjadi bagian terdepan di mana didapat data kuantitas masuknya raw material dan keluarnya produk yang dihasilkan. Timbangan berfungsi untuk mengetahui berat bahan baku yang masuk ke pabrik, yaitu dengan menghitung bruto, tara, dan neto dari TBS dan yang keluar dari pabrik. Dalam pengoperasiannya, ada beberapa prosedur yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu dipastikan posisi kendaraan yang ditimbang berada di tengah-tengah timbangan. Yang kedua, dipastikan pula mesin truk dimatikan pada saat penimbangan karena getaran mesin dapat mempengaruhi hasil penimbangan dan supir harus turun. Setiap truk TBS dan CVO yang masuk ke PKS mengalami 2 kali penimbangan, yaitu ketika truk masuk ke pabrik, juga menimbang ketika truk keluar pabrik. Jembatan timbang pada dasarnya terdiri dari plat-plat dan layout shield yang berfungsi sebagai sensor beban. Sensor beban kemudian akan membaca dan mengirim data ke monitor lewat miring dan ditampilkan dalam bentuk angka-angka digital dan monitor timbangan. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan proses penerimaan buah. Setelah proses penimbangan TBS kemudian dibongkar di lantai apron atau peron untuk dilakukan sortasi. Lalu buah didorong dengan loader menuju Fruity Fresh Buns Elevator. Peron berfungsi juga untuk penampungan, sementara TBS sebelum diolah atau tempat buah restan diinapkan. Untuk menjamin kontinuitas pengolahan pada lantai sortasi menggunakan sistem freeze in freeze out atau FIFO. Selanjutnya ada proses pemeriksaan kualitas atau sortasi. Proses ini dilakukan untuk mengetahui kualitas TBS yang diterima PT Sopindo Mata PAU dengan cara pemilihan satu persatu TBS. Fungsi dari sortasi adalah untuk membantu tercapainya rendemen pabrik dengan melihat mutu buah yang masuk ke pabrik dan bagaimana sistem perebusan yang akan dilakukan, mengendalikan buah yang di luar kriteria. Untuk TBS yang dibeli dari pihak ketiga, proses sortasi dilakukan dengan lebih cermat, di mana TBS yang tidak sesuai dengan kriteria mutu dan kurang lebih 7 kg. Buah mentah, tandan kosong, buah busuk, dan buah sakit dimasukkan kembali ke truk untuk ditimbang sebagai tara. Selanjutnya ada elevator fruit press buns. Elevator fruit press bun berguna untuk mengangkat TBS dari lantai apron atau peron ke bejana rebusan. Jumlah elevator terpasang yang digunakan pada pabrik PT Sopindo Mata PAU ada 3 unit. 1 unit elevator fruit press bun atau FFB melayani pengisian 3 bejana rebusan. Terus selanjutnya ada materi stasiun perebusan. Sterilizer berbentuk vertikal ini adalah bejana uap bertekan yang digunakan untuk merebus TBS dengan uap atau steam. Steam yang digunakan adalah structured steam dengan tekanan 1,8 sampai 2,0 kg per cm² dan suhu 110 sampai 120 derajat Celcius yang diinjeksi dari boiler. Bejana ini dilengkapi dengan alat ukur tekanan, pipa uap masuk atau inlet, pipa kondensat. Sistem perebusan menggunakan sistem 3 puncak atau triple peak. Adapun tujuan dari proses perebusan yaitu yang pertama, untuk membantu melepaskan butir-butir buah dari tandannya. Yang kedua, untuk menurunkan kadar kandungan air dalam buah. Yang ketiga,
untuk mengurangi peningkatan FFA karena perebusan dapat menonaktifkan enzim-enzim di fase penyebab hidrolisa minyak. Yang keempat, mengumpulkan zat putih telur atau protein dalam buah agar pemurnian minyak mudah dilakukan untuk mengevaluasi unsur-unsur putih telur. Yang kelima ada untuk melunakkan daging buah. Persiapan proses pengembangan dengan melunakkan buah dan melepaskan mesokarp dari nut. Yang keenam, untuk mempersiapkan dalam proses pengolahan biji dengan membantu melepaskan kernel dari cangkang dan membantu cangkang agar mudah pecah. Yang ketujuh, untuk suplai bagi ketersediaan buah terebus. Selanjutnya ada CFB, Cooking Fruit Bunch, atau kesediaan buah terebus yang menjadi kapasitas stasiun rebusan ton per jam yang dapat mempengaruhi kapasitas stasiun. Tujuan perebusan 3 puncak adalah yang pertama, tahap 1, pembuangan udara dan penguapan air dari tandan buah atau air condition. Yang kedua, tahap 2, pembuangan udara dan penguapan air dari tandan buah. Yang ketiga yaitu tahap ketiga, pematangan dan pelunakan daging dan membuat kejutan terhadap biji agar terjadi kekoplakan. Cara ini dilakukan untuk mendapatkan hasil rebusan buah yang sempurna, mengingat keravan brondolan dalam tandan buah semakin padat atau solid. Untuk mencapai kematangan perebusan, brondolan bagian dalam diperlukan panas yang cukup. Pembuangan air condition dan udara pada puncak 1 dan 2 harus benar-benar sampai habis, karena air dan udara merupakan pengantar panas yang buruk. Pada puncak 3, perebusan dilaksanakan selama 45 menit, tergantung pada kondisi buah. Waktu yang digunakan untuk sterilisasi adalah 75-80 menit, sedangkan waktu untuk satu siklus perebusan 110-120 menit. Tahapan-tahapan yang biasa dilakukan dalam sterilisasi triple valve. Yang pertama, kran inlet steam dibuka, kondensat ditutup sampai mencapai tekanan 2 kg per cm². Yang kedua, kran inlet steam ditutup dan kran kondensat hingga tekan mencapai 0 kg per cm². Yang ketiga, kran inlet steam dibuka hingga tekanan 2 kg per cm² dan kran kondensat ditutup. Dan yang keempat, kran inlet steam ditutup dan kran kondensat hingga mencapai tekanan 0 kg per cm². Yang kelima ada kran inlet steam dibuka hingga mencapai tekanan 2 kg per cm², kondensat ditutup. Yang keenam ada tekanan 2 kg per cm², dipertahankan selama 45 menit. Dan yang ketujuh ada kran inlet steam ditutup, kran kondensat dibuka. Materi selanjutnya ada bunch conveyor. Bunch conveyor adalah alat untuk menggantarkan TBS dari bejana rebusan atau sterilizer menuju proses pemimpilan. Penggunaan bunch conveyor harus kontinu sesuai dengan kapasitas pabrik sehingga proses selanjutnya dan tidak mengganggu proses. Materi selanjutnya ada stasiun penebaan. Striper berfungsi untuk memisahkan brondolan dari janjangannya dengan cara mengangkat dengan kecepatan putar. Striper dapat menyebabkan janjangan terbawa ke atas atau carried up pada ketinggian tertentu. Kemudian janjangan tersebut jatuh atau tertebah karena gaya gravitasi. Proses ini terjadi secara berulang-ulang di dalam alat penebahan striper yang berputar dengan kecepatan kurang lebih 23 rpm. Brondolan yang terpisah akan keluar melalui kisi-kisi striper yang jarak 50 mm dan akan masuk ke conveyor under pressure. Brondolan akan menuju ke fluid elevator untuk diolah. Dalam pengoperasian alat penebah, hal-hal yang diperlukan adalah yang pertama, sewaktu diputar, tandan buah dalam alat penebangan harus mencapai ketinggian maksimal sebelum jatuh. Yang kedua, pengaturan buah yang masuk ke dalam alat penebah disesuaikan dengan kapasitasnya. Selanjutnya ada materi conveyor under stripper.
Conveyor ini terletak tepat berada di bawah drum stripper, berfungsi sebagai penampung brondolan rebus yang telah terpipil oleh drum stripper. Conveyor ini juga berfungsi sebagai alat transportasi brondolan rebus menuju bottom cross conveyor. Bottom cross conveyor, conveyor ini tepat berada di ujung conveyor under stripper, berfungsi sebagai penghubung antara conveyor under stripper untuk membawa brondolan rebus dari conveyor under stripper menuju fluid elevator. Yang selanjutnya ada materi empty bunch conveyor. Tandan kosong yang telah terpipil akan terdorong keluar dari drum tracer dan akan masuk ke empty bunch conveyor yang tepat berada pada bawah drum stripper. Lalu tandan kosong akan dibawa ke empty bunch hopper. Materi selanjutnya ada empty bunch hopper. Empty bunch hopper, tempat untuk penampungan sementara sebelum dibawa dan dibagi ke lapangan. Tandan kosong dapat digunakan sebagai musla atau pupuk di kebun. Selanjutnya ada station press, fluidless elevator. Brandolan rebus yang telah dibawa oleh bottom cross conveyor selanjutnya akan menuju fluidless elevator. Alat ini berfungsi sebagai sarana pembawa brondolan rebus menuju cross conveyor together. Alat ini bergerak vertikal dan dilengkapi dengan bakat-bakat penampung sebagai tempat bahan baku yang akan dibawa. Materi selanjutnya itu digester. Digester mempunyai proses pemutar yang dilengkapi dengan parang-parang pengaduk. Proses pengadukan berlangsung akibat adanya gesekan antara perang dengan brondolan dan adanya tekanan gaya gravitasi berat dari brondolan dalam bejana sambil dipanaskan dengan steam. Tujuan pengadukan adalah melumatkan daging buah dan memisahkan daging buah dengan biji serta meniriskan minyak dari daging buah agar mudah diproses. Dalam pengempanan jumlah parang pengaduk dalam suatu buah digester terdiri dari 5 pasang parang pengaduk yang bertingkat dan pasang pisau pelempar, jadi total parang adalah 6 pasang. Letak parang-parang ini dibuat bersilangan antara pasangan yang satu dengan yang lainnya agar daya adukan cukup besar dan sempurna. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja digester. Yang pertama ada volume buah dalam digester. Yang kedua temperatur atau steam. Yang ketiga kematangan buah yang sudah direbus. Fungsi digester adalah yang pertama melumatkan daging buah, yang kedua memisahkan daging buah dengan biji, dan yang ketiga mempermudah proses di-press. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja digester antara lain adalah yang pertama, kondisi pisau mengaduk digester. Jika pendek dan tipis segera diganti. Yang kedua, digester minimal 3/4 atau 75% dari volume digester agar pisau bagian atas tertutup oleh brondolan ini. Dilakukan agar pisau yang atas berfungsi dengan baik. Yang ketiga, temperatur dijaga pada suhu 90-95 derajat Celcius untuk mempermudah proses pemisah minyak dengan air. Materi selanjutnya ada pengempanan atau screw press. Screw press berfungsi untuk memeras minyak dari mokoshop dengan cara di-press dengan menggunakan tekanan yang dihasilkan oleh hydraulic horn dengan besar tekanan 40-50 ampere. Oleh tekanan screw yang ditahan oleh con, daging buah diperas hingga melalui lubang-lubang shaker. Minyak dipisahkan dari serabut dan biji dengan bantuan air dilusu dengan suhu 90-95 derajat Celcius. Ditambahkan dengan komposisi minyak air NOS sama dengan 40/40 dibanding 20. Penambahan air dilusi biasanya 15-20% TBS. Tekanan pada press harus dijaga agar tidak terjadi losis minyak pada ampere press. Apabila tekanan pada press berkurang, maka minyak tidak akan keluar dengan maksimal dan membuat losis minyak pada serat tinggi. Kalau minyak tidak akan keluar dengan maksimal dan membuat losis minyak pada serat tinggi, kalau tekanan pada press tinggi, maka akan membuat biji pecah dan inti pecah sehingga losis pada biji meningkat. Minyak kasar yang diperoleh dialirkan ke stasiun kalibrifikasi, sedangkan ampere press diteruskan ke cake breaker konveri.
Hal-hal yang perlu diperhatikan, ampas gempa atau press cake harus keluar merata di sekitar konus. Tekanan hidrolik pada akumulator 40-50 A. Bila screw press harus berhenti lama, screw press harus dikosongkan. Norma yang diizinkan di stasiun Kempa atau press adalah oil losses pada fiber maksimal 4% dan yang kedua oil losses pada biji 0,5%. Materi selanjutnya ada stasiun klarifikasi atau stand trap tank. Stand trap tank berfungsi sebagai penangkap pasir. Minyak kasar yang keluar dari press dialirkan dengan oil gutter menuju stand trap arc. Temperatur pada stand trap arc harus mencapai 95 derajat Celcius. Minyak yang masuk ke stand trap arc satu akan diedapsi pasirkan, lalu minyak pada bagian di atas akan langsung masuk ke stand trap tank 2 dan pasir akan mengendap ke bawah untuk di blow down. Blow down dilakukan setiap 4 jam sekali. Minyak pada bagian atas dialirkan ke vibrator. Materi selanjutnya ada vibrator Amco. Berfungsi untuk menyaring massa padatan berupa ampas yang terikut minyak kasar atau crude oil dan serabut-serabut yang dapat mengganggu proses pemisahan minyak. Jenis-jenis vibrating Amco ada 3, yaitu single deck, double deck, dan triple deck. Saat ini, PT Sopindo Matapau menggunakan vibrating Amco jenis single deck. Ukuran massa yang digunakan adalah ukuran mesh 20. Serabut-serabut hasil pemisahan pada vibrating Amco akan dikembalikan lagi ke bottom cross conveyor untuk diproses kembali. Getaran vibrating Amco dikontrol melalui penjelatan bandul yang diikat pada elektromotor. Getaran yang kurang menyebabkan pemisahan tidak efektif. Kontrol kebersihan vibro separator harus dilakukan secara rutin agar padatan yang terbuang dari hasil penyaringan vibro tidak menumpuk. Selanjutnya ada materi crude oil tank. Crude oil tank berfungsi sebagai penurunan kadar NOS minyak. NOS akan mengendap pada bagian dasar tangki. Minyak pada bagian atas akan dipompakan menuju clarifier tank. Bagian dalam dari crude oil tank harus dilengkapi sistem pemanasan steam oil dan steam injection. Suhu crude oil tank sebaiknya 95 derajat Celcius. Blow down pada tangki ini dilakukan 6 hari sekali. Selanjutnya ada materi continuous tank. Continuous tank berfungsi untuk memisahkan minyak sludge dan NOS secara gravitasi berdasarkan perbedaan berat jenis. Berat jenis yang tinggi akan mengendap pada bagian paling bawah dan berat jenis yang rendah akan berada pada bagian tengah tangki sludge dan NOS. Dan minyak yang memiliki berat jenis sangat rendah akan berada pada bagian atas. Pada continuous tank dapat dilakukan penambahan air agar pada minyak tidak terjadi kejenuhan dengan suhu 90-95 derajat Celcius. Apabila kejenuhan terjadi, maka proses pemisahan minyak akan sulit terpisah karena minyak sudah mengental dan menyatu dengan sludge. Untuk mengetahui kinerja continuous tank, maka indikator yang digunakan adalah kandungan minyak pada sludge on floor maksimal 8%. Ketebalan minyak pada continuous tank sebaiknya 30-50 cm. Baru dilakukan pengutipan minyak melalui skimmer dan akan dibawa ke oil tank. Di dalam continuous tank terdapat pengadukan yang bergerak dengan kecepatan 4 fpm. Hal ini dilakukan agar pada minyak tidak terjadi kejenuhan dan melepaskan partikel minyak yang terjebak di sludge. Apabila putaran terlalu cepat, maka akan membuat sludge bercampur dengan minyak. Panas yang harus dijaga dan dipertahankan sekitar 90-95 derajat Celcius agar proses pemisahan lancar. Pada tangki ini dilakukan analisis laboratorium pada minyak. Apabila kadar NOS sudah tinggi, maka dilakukan blow down dan dialirkan ke discharger. Hal yang perlu diperhatikan pada CST yang pertama yaitu air dilusi, kecepatan stirrer atau pengaduk, steam yang masuk atau drain brother, dan terakhir temperatur. Selanjutnya ada materi oil tank. Minyak continuous tank akan mengalir ke oil tank. Berfungsi sebagai pengendapan minyak untuk memisahkan minyak dengan kotoran dan partikel sludge.
Minyak masuk pertama kali ke oil tank nomor 4. Kotoran dan partikel streak akan mengendap karena adanya gaya gravitasi dan perbedaan berat jenis. Kotoran akan mengendap pada bagian bawah oil tank, sedangkan minyak pada oil tank akan dipompa ke oil tank untuk diintapkan dimasukkan selama 90 menit. Minyak oil tank akan dipompakan ke oil tank nomor 2 untuk sirkulasi mengurangi kadar air. Selama sirkulasi suhu tetap terjaga pada 95 derajat Celcius. Setelah selesai sirkulasi minyak akan dipompakan ke oil browser. Oil tank nomor 1 untuk cadangan. Hasil blowdown akan dilarikan ke monotank untuk selanjutnya akan dipompakan ke continuous tank. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja oil tank adalah temperatur. Yang pertama ada temperatur, kedua kondisi steam coil, yang ketiga ada blowdown. Materi selanjutnya adalah oil blower. Minyak dari oil tank lalu akan dihisap ke oil blower. Oil blower berfungsi untuk mengurangi kadar air dalam minyak. Di dalam oil blower terjadi perbedaan tekanan antara udara luar oil blower dengan udara dalam. Tekanan di dalam oil blower sangat rendah. Pada tekanan yang rendah, fluid akan lebih cepat menguap meskipun belum mencapai titik didihnya. Minyak dan air memiliki titik didih yang berbeda. Minyak memiliki titik didih lebih tinggi dan air sehingga minyak tidak terikut menguap dengan air. Pada saat minyak terhisap ke oil blower, minyak akan di-fresh ke oil blower melalui nozzle, sehingga air dalam minyak akan mudah menguap dan terhisap oleh blower, selanjutnya terdorong keluar ke wadah penampung air. Oleh blower karena titik didih minyak lebih besar daripada air, maka minyak tidak menguap dan jatuh ke bawah dihisap oleh oil transfer pump yang kemudian mengalir ke dial tank. Selanjutnya ada materi oil transfer pump. Minyak yang telah diproses di oil blower akan mengalir secara otomatis menuju talang dan masuk flow tank untuk secara alami menurunkan suhu minyak tersebut, dan selanjutnya minyak akan mengalir menuju bak penampungan sebelum ditransfer menuju stock tank atau langsung menuju daily tank, di mana pada saat proses pemompaan terjadi pendinginan minyak atau oil cooler untuk menurunkan suhu minyak sebelum disimpan di tangki timbun atau stronger tank. Selanjutnya ada materi strong tank atau tangki timbun. Fungsinya adalah untuk tempat penyimpanan sementara minyak produksi yang dihasilkan sebelum dikirim. Faktor-faktor yang harus diperhatikan pada stock tank adalah yang pertama yaitu kebersihan tangki. Harus dibersihkan secara rutin karena kebersihan tangki mempengaruhi kenaikan kadar FFA dan kotoran. Yang kedua, kondisi steam coil. Kondisinya harus diperiksa rutin karena kebocoran steam coil dapat mengakibatkan naiknya kadar air pada CVO. Yang ketiga, temperatur. Harus 40-60 derajat Celcius. PT Sopindo Matapau memiliki satu stock tank dengan kapasitas 700 ton. Yang selanjutnya ada materi daily tank atau tangki transfer. Fungsinya adalah untuk tempat penyimpanan sementara minyak produksi dari stok tank sebelum ditransfer ke truk tangki. Kondisinya harus diperiksa rutin karena kebocoran atau tersumbatnya steam coil dapat mengakibatkan naiknya kadar air dan kotoran pada CPO. Temperatur harus tetap terjaga 40-60 derajat Celcius karena bila lebih maka akan dapat merusak kualitas dan nilai Dobby akan tinggi yang berpengaruh terhadap warna dan aroma CVO. PT Sopindo Matapau memiliki satu daily tank dengan kapasitas 50 ton. Selanjutnya ada pengolahan sludge. Sludge tank berfungsi sebagai tempat menampung sludge sementara sebelum diolah di decanter. Lakukan pemanasan pada sludge agar tidak jenuh pada suhu 80-95 derajat Celcius. Terjadi proses pengendapan pada bagian bawah sludge tank yaitu sludge dan nose. Dari dasar tangki dipompakan ke balance tank untuk umpan descenter, lalu akan dilakukan blowdown apabila endapan nose pada dasar sludge tank telah sangat kental. Sludge hasil pengendapan akan dipompakan ke balance tank.
Selanjutnya ada materi decanter. Sludge phase yaitu cairan lumpur dari continuous tank yang masih mengandung minyak maksimum 8% dan diolah lebih lanjut oleh decanter. Alat ini memisahkan fraksi minyak atau fluid oil, fraksi cair, water phase, dan fraksi pada solid. Prinsip kerja alat ini adalah memisahkan ketiga fraksi dengan putaran kurang lebih 3.500 rpm. Dan karena berat jenis yang berbeda, keberhasilan dalam pengoperasian decanter dipengaruhi oleh yang pertama ada komposisi umpan yang akan diolah, karena rasio di antara minyak, air, dan lumpur mempengaruhi terhadap daya pisah alat tersebut. Yang kedua, fungsi alat decanter tersebut. Dan yang ketiga, pertimbangan kapasitas alat dengan jumlah alat yang diolah. Materi selanjutnya ada solid conveyor dan solid hopper. Solid conveyor berfungsi untuk sebagai alat pembinaan solid hasil pemisahan dari decanter untuk dibawa ke solid hopper sebagai tempat penampungan sementara solid sebelum diangkut ke lapangan sebagai pupuk oleh trailer. Materi selanjutnya ada water phase tank. Water phase tank adalah tangki sebagai tempat penampungan water phase hasil dari pemisahan decanter yang masih mengandung minyak. Water phase hasil dari decanter akan diolah kemudian akan dilakukan oleh pengutipan minyak oleh sludge separator. Dan yang materi selanjutnya ada sludge separator atau high speed. Water phase akan diumpamakan untuk umpan sludge separator. Sludge separator adalah alat untuk mengutip minyak yang masih terkandung di dalam water phase dengan cara sentrifugasi dengan diputar 4.200 rpm, di mana minyak, air, dan NOS dengan berat jenis yang lebih tinggi akan terlempar keluar dari poros dan minyak yang berat jenis lebih rendah akan masuk ke bagian dalam poros. Kapasitas sludge separator ditentukan oleh ukuran nozzle yang digunakan 1.045, 1.6, dan 1,8 dan 2,0 mm. Ukuran nozzle dipakai sekecil mungkin untuk meminimumkan kehilangan minyak pada draft buang sludge separator. Pengoperasian sludge separator dengan cara membuka keran air penuh dan mengatur keran umpan sludge separator dikontrol melalui sudut flat pada sheet gelas air membentuk 15 derajat Celcius. Proses pemisahan sludge ditentukan dengan adanya balance water dan minyak keluar melalui paring disc. Minyak akan keluar dan langsung dipompakan ke monotank, sedangkan NOS akan dipompakan ke decanter tank. Selanjutnya ada materi monotank. Minyak hasil pemisahan decanter, sludge separator, dan hasil pengutipan dari fat feed langsung mengalir ke monotank. Minyak yang ditampung oleh monotank akan dikembalikan ke continuous tank untuk diolah kembali. Pada monotank ini juga terjadi proses pengendapan kotoran dan sludge yang masih terikut dalam minyak yang kemudian akan dibuang ke parit menuju fat feed. Selanjutnya ada materi decanter tank. Decanter tank berfungsi sebagai tempat pemampung air kondensat rebusan yang akan digunakan sebagai air dilusu dan stasiun peres. Decanter tank juga menampung blondron dan continuous tank, slip tank, dan water phase tank dan lumpur. Fat feed. Fat feed berfungsi sebagai tempat penampungan hasil pemisahan dari decanter tank dan aliran dari parit stasiun klarifikasi. Fat feed terdiri dari 4 bak dan dilengkapi dengan sekat-sekat. Gunanya sekat untuk mengutip sisa-sisa minyak yang mungkin masih ada dan mengadap kotoran. Minyak yang terkutip akan dipompakan ke decanter tank. Selanjutnya ada materi stasiun pengolahan biji, yaitu cake breaker conveyor atau CBC. Ampas gempa atau cake dari stasiun press akan langsung jatuh ke cake breaker conveyor untuk dibawa ke delivery cover.
Cake breaker conveyor ini berfungsi untuk membawa cake yang masih mengandung fiber dan nut ke delivery shaver serta memecahkan gumpalan cake dari perasan agar mempermudah di dalam pemisahan antara fiber dan nut. Fiber akan terisap oleh sparking column untuk selanjutnya dibawa ke fiber kailon sebagai bahan bakar boiler. Sedangkan nut akan jatuh menuju delivery shaver untuk selanjutnya akan dibersihkan serabut-serabut halus yang masih menempel pada bagian luar nut yang dapat meredam lemparan dari rifle mill dan nutcracker sebagai alat pemecah. Selanjutnya ada materi separating column. Fiber yang telah dipisahkan dengan nut akan dibawa cake breaker conveyor menuju separating column. Alat ini berfungsi untuk mengisap fiber. Pemisahan dilakukan dengan hisapan dari fiber yang kalikon dengan pengaturan dari air clock. Pengisapan dilakukan dengan prinsip perbedaan berat jenis, di mana berat jenis paling ringan fiber akan terisap ke fiber kailon. Serabut yang terisap langsung dibawa menuju airlock, lalu fiber akan dibawa oleh conveyor untuk menjadi bahan bakar boiler. Dan nut berat jenis yang berat akan jatuh ke bawah dan akan langsung masuk ke delivery shaver. Selanjutnya ada materi delivery shaver. Delivery shaver berfungsi untuk membersihkan nut dari kotoran dan fiber yang masih melekat pada nut. Putaran delivery shaver 15 rpm. Di dalam delivery shaver terdapat sudu-sudu yang digunakan untuk membawa nut berjalan ke ujung dari delivery shaver yang terdapat lubang-lubang sebagai tempat masuknya nut yang sudah dipisahkan dengan kotoran dan fiber. Selanjutnya ada materi wet nut elevator. Nut yang telah diproses di delivery shaver akan jatuh menuju wet nut elevator dan wet nut elevator akan membawa nut menuju nut silo. Dan untuk materi selanjutnya itu ada wet nut conveyor. Wet nut conveyor ini tepat berada di ujung wet nut elevator, berfungsi sebagai penghubung antara nut silo nomor 1 dan nut silo nomor 2. Dan nut silo yang dibawa oleh wet nut conveyor membagi nut menuju nut silo nomor 1 dan nomor 2. Alat ini berfungsi sebagai nut pemanasan nut agar cangkang dan inti berpisah atau koplak yang dapat maksimalkan kerja rifle mill dan nutcracker. PT Shop Indo memiliki 2 nut silo yang berkapasitas masing-masing 30 ton. Nut dry conveyor. Nut dry conveyor ini berada di bawah nut silo nomor 1 dan nut silo nomor 2. Berfungsi sebagai alat mengangkut nut kering hasil pemanasan di nut silo. Dan selanjutnya ada nut dry elevator. Nut dry elevator berfungsi untuk mengangkat nut telah dipanaskan di nut silo menuju nut grading drum. Untuk selanjutnya diklasifikasikan menurut besar dan kecilnya nut. Nut grading berfungsi untuk memisahkan biji menurut ukuran yang berbeda sebagai umpan rifle mill dan nutcracker. Lubang 1 untuk nut dengan diameter yang kecil, lubang 2 untuk nut dengan diameter sedang. 2 lubang ini untuk umpan rifle mill 1 dan 2. Sedangkan lubang 3 untuk nut berdiameter besar atau nut dura. Lubang ini untuk umpan nutcracker. Nut grading berputar dengan kecepatan 23 rpm. Pemisahan ini terjadi karena adanya putaran dan lubang dari drum dengan diameter berbeda. Selanjutnya yaitu ada rifle mill. Nut yang berasal dari nut grading akan menjadi umpan untuk dihancurkan cangkangnya atau shell di rifle mill. Alat ini berfungsi memecah nut dengan cara menggiling. Nut yang masuk rifle mill akan digiling oleh rotor bar rifle mill dan ditahan dengan stator bar rifle mill.
yang memiliki permukaan yang kasar dan menyebabkan terjadinya pecahnya node. Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pemecahan yaitu yang pertama ada jarak atau clearance antara rotor dengan stator, dan yang kedua ada RPM, dan yang ketiga tingkat kekeringan nut. Pengukuran besarnya jarak harus dilakukan berdasarkan bahan baku yang masuk agar nut dapat pecah sempurna. Materi selanjutnya ada nut cracker. Alat ini berfungsi memecahkan biji dengan sistem pemaparan biji yang berdiameter besar ke dinding nut cracker. Selanjutnya ada crack mixture conveyor. Crack mixture conveyor adalah membawa campuran antara inti utuh, inti pecah, biji utuh, biji pecah, biji setengah, dan cangkang crank atau yang selanjutnya akan dipisahkan melalui proses selanjutnya. Dan untuk materi selanjutnya ada LTDS. LTDS berfungsi untuk menghisap cangkang halus. Aliran udara terjadi karena adanya isapan dari blower. LTDS Carlson yang memisahkan cangkang dengan udara pembawanya sehingga pecahan cangkang yang terbawa dalam aliran akan terpisah dengan udara dan jatuh ke bawah menuju airlock dan akhirnya jatuh ke horizontal cell conveyor menuju stasiun boiler. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja LTDS adalah yang pertama ada hisapan atau dumper airlock dan fan. Yang kedua kebocoran ducting dan kualitas serta kuantitas umpan masuk. Dan untuk selanjutnya itu ada materi claybed. Claybed adalah alat untuk mengutip kembali inti yang terikut dengan cangkang dengan sistem basah, yaitu dengan bantuan media lumpur dari tanah lempung atau liat. Inti dan cangkang dari LTDS akan masuk ke claybed. Di claybed terjadi pemisahan akibat adanya beda berat jenis antara ini dan cangkang dan cairan tanah lempung atau liat tumpur. Cairan tanah lempung atau liat tumpur media memisah yang memiliki berat jenis antara cangkang dan inti. Berat jenis cairan tanah lempung atau liat dapat disesuaikan dengan cara menaikkan kekentalan larutan atau menaikkan viskositas cairan lumpur tersebut. Lumpur dari tanah atau liat yang baik memiliki 1,120 kg per liter akan menurunkan efisiensi pemecahan biji, yaitu sering ditemukan biji utuh dan inti lekat dengan presentasi yang besar. Selanjutnya, crack mixture conveyor 1 dan 2. Crack mixture conveyor adalah yang membawa campuran antara inti utuh, inti pecah, biji utuh, biji pecah, biji setengah, pecah dan cangkang. Crack mixture yang selanjutnya akan dipisahkan melalui proses selanjutnya. Selanjutnya ada claybed. Claybed adalah untuk mengutip kembali inti yang terikut dengan cangkangan dengan sistem basah, yaitu dengan bantuan media lumpur dari tanah lempung atau liat. Inti dan cangkang dari LTDS akan masuk ke claybed. Di claybed terjadi pemisahan akibat adanya beda berat jenis antara inti dengan cangkang dan cairan tanah lempung atau liat. Cairan tanah lempung atau liat media memisah yang memiliki berat jenis diantaranya cangkang dan inti. Berat jenis cairan tanah lempung atau liat dapat disesuaikan dengan cara menaikkan kekentalan larutan atau menaikkan viskositas cairan lumpur tersebut. Lumpur dari tanah lempung atau liat yang baik memiliki 1,120 kg per liter. Kernel conveyor. Kernel conveyor berfungsi sebagai alat transfer inti basah dari claybed menuju kernel elevator. Dan ada kernel elevator. Kernel elevator adalah alat angkut yang membawa inti basah dari kernel conveyor menuju kernel dryer. Dan selanjutnya ada kernel dryer. Kernel dryer berfungsi untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam inti. Penurunan kadar air
pada inti bertujuan untuk menghindari penjamuran pada saat penyimpanan. Temperatur kernel dryer 80 sampai 80 derajat Celcius. Ini dilakukan agar pengeringan pada inti sempurna sampai pada dalam intinya. Kadar air inti maksimal 7%, kapasitas kernel dryer 10 ton. Dan yang selanjutnya itu ada pneumatic blower. Kadar kotoran impuritures yang dikehendaki konsumen pada inti adalah maksimal 5%. Untuk itu, PKS PT Shop Indo Matapau menggunakan pneumatic blower untuk mengurangi kadar kotoran dalam inti. Prinsip kerja alat ini sama dengan LTDS, pemisahan cangkang dan inti dengan sistem kering, karena perbedaan berat jenis cangkang atau kotoran pada inti kering akan jatuh ke bawah, sedangkan inti kering akan terikat oleh hisap blower menuju kernel bin. Kernel bin berfungsi sebagai tempat penyimpanan inti produksi sebelum dikirim untuk dijual. Kernel bin sebaiknya dilengkapi fan agar uap air yang tergantung dalam inti dapat keluar dan tidak menyebabkan kondisi dalam stok lembab, yang kemudian menyebabkan timbulnya jamur pada inti. Dan yang selanjutnya itu ada cell grading. Cell grading adalah alat berbentuk tromol untuk memisahkan kernel yang dari cangkang sesuai ukuran diameter ini. Dan yang selanjutnya ada horizontal cell conveyor dan diagonal cell conveyor. Horizontal cell conveyor dan diagonal cell conveyor adalah alat transport yang membawa sel atau cangkang dari LTDS dan claybed menuju konveyor bahan bakar boiler. Dan yang selanjutnya ada station boiler. Station boiler adalah bejana bertekanan yang dihasilkan oleh daya penguapan air yang ada di dalamnya, yang dipanaskan secara terus-menerus. Boiler disebut juga sebagai penghasil uap. Menurut tekanan kerjanya, boiler dikategorikan menjadi 5 kelas, yaitu low pressure 2-16 km per cm², medium pressure 17-30 per cm², dan fire tuber boiler, dan combi boiler, dan water tube boiler. PT Shop Indo Matapau menggunakan boiler low pressure dengan tekanan kerja maksimal 7 kg per cm² dan menggunakan pipa api atau lorong api. Boiler ini digunakan sebagai penghasil uap untuk keperluan pengolahan dengan mengkonversikan energi kimia pada bahan bakar, cangkang, dan serabut menjadi energi panas dengan proses pembakaran di ruang bakar atau furnace. Panas yang dihasilkan dari proses pembakaran selanjutnya ditransfer secara konveksi, konduksi, dan radiasi ke lorong api pada boiler. Hasil pemanasan tersebut nantinya diharapkan air akan berubah fasa menjadi uap. Dan yang selanjutnya sumber air. Air yang digunakan boiler untuk menghasilkan uap dan air untuk proses pengolahan PT Shop Indo Matapau berasal dari sumur bor yang berada tidak jauh dari lokasi pabrik. Air dari sumur ini juga digunakan keperluan domestik, diantaranya untuk suplai air ke rumah karyawan dan pegawai. Sumur bor ini pada musim tertentu debit airnya dapat berkurang drastis dan dapat menyebabkan kekotoran pada water tower. Dan yang selanjutnya ada water tower. Water tower digunakan agar tekanan air yang masuk ke instalasi pengolahan memiliki tekanan karena adanya dorongan dari berat jenis air dan ketinggian memiliki water tower. Selain itu, water tower berfungsi sebagai balance tank untuk menjaga kestabil dan continuous air untuk proses pengolahan dan sebagai cadangan air untuk domestik. Dan ada kamar mesin atau pembangkit listrik power plant, yaitu untuk memenuhi suplai arus listrik untuk pengolahan. PKS PT Shop Indo Matapau menggunakan jasa PLN di dalam memenuhi kebutuhan pasokan listriknya. Namun di samping itu, PT Shop Indo Matapau juga memiliki pembangkit listrik tambahan, yaitu diesel generator. Berikut peralatan pembangkit listriknya. Yang pertama, diesel generating set.
McCumis NIS Type 3508 di DI 550 kVA putaran 1500 rpm frekuensi 50 Hz. Diesel agensi diperlukan pada saat terjadi pematian arus listrik dari PLN. Pada saat PLN mati arus dini dituntut energi berupa arus listrik dari generator set. Dan yang selanjutnya ada stasiun pengolahan limbah. Pengolahan limbah atau effluent treatment. Fungsinya adalah untuk menetralisasi parameter limbah pengolahan yang masih terkandung dalam cairan limbah sebelum dibuang ke perairan umum atau sungai. Tujuan pengolahan limbah adalah menghilangkan bahan tepung dan tersubstansi. Yang kedua, mengolah bahan organik yang majemuk dan dapat mengalami biodegrasi. Dan yang ketiga, menghilangkan mikroba patogen dan mengurangi kandungan minyak. Meningkatkan pengertian mengenai dampak yang ditimbulkan oleh limbah terhadap lingkungan, dan selanjutnya melestarikan sumber daya alam dan mengembangkan berbagai metode yang sesuai. Dan selanjutnya meningkatkan pengetahuan tentang pengaruh